Welcome to our training series. This is another edition of the training series that we organize. Because at the IKI Hub, we also see as a service provider to all organizations implementing projects financed by IKI here in Indonesia. We also want to go beyond those numbers to talk about what was done by the project, what was the impact that we have achieved, and this will help us also to make our work more visible and to make the investment that IKI, this climate fund from Germany, has here in Indonesia. We want to make our support visible. Intinya kalau yang lebih impact measurement itu yang boleh saya bilang secara lebih spesifik, secara lebih definitif itu yang dilihat adalah dampaknya, outcome-nya, apa yang terjadi, lebih dari sekedar output gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar tadi 50 ton jala, harusnya kalau impact measurement yang betul itu ya dilanjutkan lagi gitu. 50 ton jala ini berarti ada efeknya di laut apa? Dari biodiversity, untuk pengumpulnya, untuk nelayan sekitar situ, untuk yang menerima. Jadi outcome-nya sebetulnya sih. Outcome ini kan apa dampak yang lebih luas kepada masyarakatnya. Sekarang kita masyarakat tersebut netizen lah gitu ya, sudah lebih peduli ke arah sana. Nah ini kita pengen terus dorong nih. Caranya tadi dengan bahasa yang basic, tapi mulai diedukasi dan terus diamplifikasi nih cerita-cerita yang sudah mulai menyelipkan data-data dampaknya ini. Jadi tidak hanya cuplikan subjektif, tapi juga ada data-data yang lebih luas. Dari bagaimana kami membuat investment terms-nya dengan si enterprise. Jadi misalnya untuk satu kasus kami memberikan pinjaman kepada si enterprise ini, kita berikan bunga defaultnya. Jadi sebenarnya mereka harus mengembalikan sebenarnya hitungan interest rate-nya 8%. Nah, tapi di situ kami berikan mereka KPI. Jadi ada target-target dampak yang harus mereka achieve setiap tahunnya. Dan kalau itu misalnya tercapai, itu kita bisa berikan insentif. Jadinya pengurangan dari interest rate-nya. Bagian dari macam-macam resiko. Jadi ini 5 dimensi dari impact measurement. Itu tadi what, who, how much, contribution, dan risk. Ini prinsip, nggak peduli metode apa, metodologinya, framework apa yang dipakai, 5 hal ini selalu berlaku. Teach us to be humble sebenarnya, to celebrate work in progress. Jadi nggak ada memang data yang datang sempurna paripurna gitu, nggak bakal ada. Nggak ada juga impact management system yang baru punya organisasi baru setahun terus langsung canggih gitulah ya. Semuanya itu di build over time dan ini beauty-nya dari ngomongin si impact measurement dan management ini, goal kita itu adalah to improve the impact over time. The overall goal of the IKI is to promote climate action and biodiversity conservation, especially in the global south, and by that the IKI contributes to Germany's global commitments to in the fields of climate change mitigation and biodiversity conservation. Basically, that means the Paris Agreement, UNFCCC, and the CBD, the Convention on Biological Diversity. So we could say that this is kind of the impact level of the IKI as a. Why is monitoring important? I think I tell you nothing new here, but for us I think the most important part is the project steering. Of course, it's also a feedback mechanism at your side, like with the project partners, but also it provides a structured way to give and receive feedback between you as a project and the IKI office and the ministries in Germany. It's a accountability and transparency measure. It informs kind of the public about the use of public funds, because the IKI is funded through public funds in Germany.
sebetulnya mau reporting framework-nya pakai yang lain, basisnya dilakukan dengan SROI itu nggak masalah. Tinggal masalah dibelokin format reportingnya jadi reporting yang lain misalnya. Metode perhitungannya, segala macamnya itu tetap bisa. Tapi yang penting adalah proses pengukuran dampaknya, proses pengumpulan data, cara perhitungan, cara desain project-nya, engagement terhadap stakeholder itu dilakukan berdasarkan standar prinsip yang baik. Ini prinsip yang kami endorse. Harapura memilih untuk mengadopt 8 prinsipnya SBI. Ini bukan, ini menarik ya. Di sini bukan involve beneficiary, tapi involve stakeholder. Artinya apa? Stakeholder itu adalah semua individual atau grup yang affected by our activity. Juga yang bisa influence our activity. Involving stakeholder atau melibatkan mereka itu jadi membuat stakeholder itu punya voice dalam decision making. Ingat kan pelajaran yang kemarin, kalau impact measurement and management ini at the end of the day beyond reporting ini untuk making decisions to improve our project. Semua masuk ke dalam input yang memungkinkan itu aktivitas terlaksana. Semua input kemudian bisa membuat aktivitas yang nantinya akan membuat outcome. Saya langsung skip output ya, karena output itu adalah direct result. Ketika dilakukan aktivitas, itu langsung muncul output. Saya skip output, saya masuk langsung outcome. Outcome itu adalah perubahan. Jadi nggak langsung ketika sudah dilakukan intervensi, dilakukan kegiatan, nggak langsung. Mungkin nggak langsung terjadi outcome. Cara mengukur outcome adalah dengan membuat indikator. Tadi indikator itu harus valid, dia harus reliable, kalau bisa. Tujuan kan pakai SMART. Ini turunin aja tujuannya pakai SMART, outcome-nya pakai SMART, indikator pakai SMART. Dia spesifik, dia bisa diukur, dia memang bisa didapat. Relevan. Gimana caranya kita ngerubah outcome intangible jadi satu hal yang orang-orang bisa dengan sangat mudah mengerti. Kita mencoba mengkonversi sesuatu yang penting buat mereka, membandingkannya dengan finansial tradisional, dengan uang kayak gitu. Nah, kalau udah dapat angka, jadi ketahuan, oh segini yang berhasil kita ciptakan, segini manfaat yang mereka rasakan. Kita tanam 2 miliar, mereka dapat 2,5 miliar. Nggak sia-sia yang kita perbuat kayak gitu. Ada namanya counterfaktual. Gambarnya, ini ada outcome 1 sama outcome 2. Di outcome 1 itu yang biru terang itu agak panjang. Itu adalah perubahan yang memang pasti akan terjadi tanpa kita intervensi. Pasti akan terjadi. Kita nggak bisa ngeklaim dari ujung 0 sampai 75. Kita nggak bisa ngeklaim 75. Yang bisa kita klaim adalah 75 dikurang 52. Transparansi itu wajib ya. Kalau menurut saya, WAJIB. Apapun hasil perhitungan kita, transparan. Kita pakai metode apa? Transparan. Berapa orang yang kita wawancara, kasih tahu. Berapa orang kita survei, kasih tahu. Metodenya kayak gimana, kasih tahu. Ada temuan 70%, kasih tahu. Ada yang 15% merasa rugi, kasih tahu juga. Kita aja sebetulnya ini be responsive adalah M kedua dari IMM, management. Bukan masalah manajemennya aja, tapi impact measurement and management. Jadi bukan cuma sekedar ngukur ataupun cuma sekedar bikin laporan, tapi melakukan sesuatu dari informasi ataupun dari apapun yang didapat. Jadi ini nggak cuma pasif terima report, ngumpulin informasi, ada data, tapi merespon, berbuat sesuatu, melakukan tindakan dari situ. Ini ada framework untuk storytelling di impact communication, data, stories, dan action. Data
itu adalah mempresentasikan data atau key statistiknya. Story tadi yang aku bilang terkait dengan real life experience atau lebih ke testimonial gitu, dan juga actionnya itu bisa berupa CTA yang kita mengajak mereka untuk apa, untuk mendukung inisiatif ini dengan apa gitu. IKI Hub Indonesia.